Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di minggu pagi ini saya mengajak kita semua untuk kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman dan yang akan menuntun serta menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan menyingkapkan dan juga menyatakan kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga yang mengurapi kita semua sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan, rahmat, anugerah, segala kemurahan-Mu, segala berkat-berkat-Mu, bahkan perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Buat kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Buat kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi buat kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya Paulus dan Silas ini ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi tengah malam mereka berdua ini berdoa dan menyanyikan, menaikkan puji-pujian kepada Allah. Ketika mereka berdoa dan menyanyikan pujian itulah terjadi sesuatu yang dahsyat. Jadi apa yang mereka lakukan dengar, yang lain dengar juga. Ini dua orang ini sedang memuji Tuhan, didengar yang lain tapi mereka heran. Ngapain ini? Tiba-tiba ada gempa bumi yang hebat. Saking dahsyatnya gempa yang terjadi pada waktu itu sehingga sendi-sendi penjara goyah, bahkan pintunya terbuka, bahkan ya belenggu, ya gembok yang membelenggu mereka terlepas. Ini kan luar biasa. Semuanya, waduh ini ibaratnya kesempatan untuk melarikan diri. Ya, kalau kita baca selanjutnya nanti ini akan menarik sekali. Tetapi dari sini kita belajar sesuatu. Ada kuasa yang dahsyat yang bekerja ketika seseorang sungguh-sungguh di dalam berdoa, sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Karena itu jangan meremehkan doa. Doa itu menjadi hal yang sangat-sangat mutlak penting untuk senantiasa kita lakukan. Karena dalam doa inilah ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan jangan lupa juga memuji Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Allah bersemayam atas puji-pujian umat Israel pada masa itu. Jadi di atas puji-pujian umatnya, atas puji-pujian kita dia bersemayam. Artinya ketika engkau memuji Tuhan, ya ada hadirat Tuhan. Ingat, memuji Tuhan bukan menyanyikan lagu pujian. Bedanya apa? Kalau memuji Tuhan itu keluar dari hati. Ketika kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, itu mengalir dari hati. Bukan sekedar hafalan syair, bukan sekedar apal lirik lagu terus kita nyanyikan.
Kalau sekedar menyanyikan, yaitu kita menyanyi, bukan memuji. Kalau memuji itu didasari dengan hati yang sungguh mengagumi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Lalu kita ungkapkan isi hati kita itu melalui setiap lagu yang kita nyanyikan. Ya, kalau orang menyanyi tentu ada pakemnya, ya kan, supaya ya nadanya pas, supaya indah dan sebagainya, bahkan ada iringan alat musik segala macam. Tetapi kalau memuji Tuhan, bisa dengan alat musik, bisa tidak dengan alat musik, bisa dengan nyanyian, bisa juga bukan hanya nyanyian, termasuk mungkin kita bermazmur dan sebagainya. Itu bagian dari kita memuji-muji Tuhan. Ya, jadi artinya apa? Yang penting itu mengalirlah dari hati. Ya, hari ini hari Minggu jangan lupa beribadah, dan nanti ketika beribadah, waktu berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika berdoa engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Ingat, kita berhadapan dengan Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan dan berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sekedar ikut-ikutan seperti yang lain juga. Oh, yang lain tunduk kepala, saya ikut tunduk kepala. Yang lain, oh dia mengangkat tangan, ikut mengangkat tangan. Jadi bukan ikut-ikutan. Saat kau berdoa, sungguh-sungguhlah engkau pribadi dengan Tuhan. Nah, ketika memuji bagaimana? Sama. Ya, lagunya mungkin sama dengan yang lain, karena ada yang mungkin memimpin pujian. Ya, ada alat musik juga yang mungkin dimainkan sehingga kita mengikuti irama itu. That's okay. Tetapi setiap nada, setiap syair yang keluar dari mulut kita, hendaklah itu betul-betul melimpah, meluap dari dalam hati. Sehingga itu pujian sungguh-sungguh kita nyanyikan bagi Tuhan. Bukan nyanyian yang merdu yang orang mungkin kagum. Wah, luar biasa suaranya. Kalau orang lain saja mengagumi itu belum tentu pujian. Itu bisa saja menyanyikan lagu pujian. Tapi kalau memuji Tuhan, ya, yang disukakan bukan orang lain tapi Tuhan. Walaupun orang lain juga dengar, tetapi tujuan kita bukan kepada orang tapi kepada Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Di dalam penjara itu terjadi kekuatan yang dahsyat, bahkan gempa bumi yang dahsyat melepaskan semua belenggu dan melepaskan juga pintu-pintu penjara itu. Dahsyat kuasa Tuhan turun dan terjadi ketika orang sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan. Karena itu jangan sepelekan doamu, jangan sepelekan juga puji-pujianmu, termasuk di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mari kerjakan dengan sungguh, karena ada kuasa Tuhan yang dahsyat akan melawat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu, kami belajar Paulus dan Silas yang berdoa dan memuji Engkau, dan hadirat Tuhan luar biasa. Bahkan terjadi kuasa yang luar biasa yang melepaskan setiap belenggu. Kami percaya ketika kami berdoa dan memuji dengan segenap hati dan sungguh-sungguh, maka sesungguhnya kami pun akan mengalami akan lawatan-Mu Tuhan, yang menjamah hati dan hidup kami, bahkan yang memerdekakan kami dari segala belenggu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa juga hari ini hidup kami, segala aktivitas, termasuk ibadah kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan celaka dan mara bahaya, jauhkan segala sakit penyakit, berikan kami sehat dan kuat, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus, jangan lupa beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.